Hai adik-adik, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Ibu doakan kalian selalu sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi ya bersama Ibu Ani di Ayo Belajar Channel. Bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Jangan lupa loncengnya dinyalakan, sehingga adik-adik tidak ketinggalan ketika nanti kita share video terbaru. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang partikel penyusun suatu benda dan makhluk hidup. Pada bagian kedua ini kita akan membahas tentang ion, molekul, dan sifat fisika, sifat kimia, zat. Namun sebelum kita memasuki ke pembahasan materinya, mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Kalau sudah, ada beberapa tujuan yang diharapkan bisa kita capai setelah kita mempelajari materi ini. Yang pertama, diharapkan adik-adik mampu menjelaskan konfigurasi elektron. Yang kedua, mampu menjelaskan cara pembentukan ion. Yang ketiga, mampu menjelaskan cara mengidentifikasi unsur. Dan yang keempat, mampu menjelaskan sifat fisika dan sifat kimia zat. Langsung saja. Prinsip pembentukan molekul dan ion. Yang pertama ada konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron di dalam suatu atom. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perkembangan model-model atom, di mana salah satunya adalah model atom Bohr yang menyatakan bahwa elektron bergerak mengelilingi inti atom menurut tingkat energi tertentu, yang kemudian disebut sebagai kulit atom. Adapun tingkat energi dalam suatu atom berturut-turut dilambangkan sebagai berikut. Yang pertama, kulit K, itu kulit pertama atau N sama dengan 1. Yang kedua L untuk kulit kedua, N sama dengan 2. Dan yang ketiga M untuk kulit ketiga, N sama dengan 3. Dan seterusnya. Silakan adik-adik amati gambarnya ya. Kulit K, N sama dengan 1, kulit terdalam ya. Kemudian kulit L, N-nya sama dengan 2, dan seterusnya kulit M, N sama dengan 3. Jumlah maksimal elektron pada suatu kulit atom dapat ditentukan dengan persamaan 2N pangkat 2, di mana N ini adalah nomor kulit ya. Kita ambil contoh, kulit K dengan N sama dengan 1, maka maksimal terisi elektron sebanyak 2. Dari mana? Nah, dari sini ya dihitungnya 2N pangkat 2. N-nya 1 berarti 2 kali 1 pangkat 2. Ketemunya 2. Selanjutnya untuk kulit L dengan N sama dengan 2, maka elektron maksimalnya adalah 8. Kulit M dengan N sama dengan 3, maka maksimal terisi elektron sebanyak 18, dan seterusnya. Silakan adik-adik amati gambar berikut. Kulit K tadi maksimal terisi 2. Kita hitung ada berapa elektron di sini? 1, 2. Kemudian kulit L maksimal 8. Kita hitung di sini ada berapa? Ini 2 ditambah 2, 4 ditambah 2, 6 ditambah 2, 8, dan seterusnya. Selanjutnya, coba adik-adik amati tabel berikut. Di sini ada susunan elektron atom pada tingkat energi. Kita ambil contoh yang pertama ada hidrogen. Hidrogen memiliki nomor atom 1, jumlah elektronnya 1, sehingga elektron hanya mengisi kulit K. Hanya ada 1 elektron di kulit K. Kulit L, M, dan N-nya 0, tidak ada ya. Kemudian He memiliki nomor atom 2, jumlah elektronnya 2, sehingga hanya mengisi kulit K juga ya, 2 di sini. Kemudian Ne memiliki jumlah elektron 10,
Berarti 2 di kulit K dan 8 di kulit L, dan seterusnya. Nah, di sini ada yang sedikit berbeda untuk atom kalsium, di mana atom kalsium memiliki nomor atom 20, jumlah elektronnya juga 20, tersebar di kulit K, L, M, dan N. Nah, kita lihat di sini, di kulit K ada 2 elektron, sesuai jumlah maksimal ya. Kulit L ada 8 elektron, sesuai jumlah maksimal juga. Nah, kenapa di kulit M ada 8, tidak dituliskan 10? Padahal kulit M itu maksimal terisi 18, harusnya masih bisa ya. Kenapa demikian? Nah, walaupun kulit M ini dapat ditempati 18 elektron, tetapi jumlah elektron yang tersisa tadi hanya 10. Maka sebanyak 8 elektron akan menempati kulit M, kemudian 2 elektron lagi akan menempati kulit N. Hal ini disebabkan penempatan 8 pada kulit M dan 2 elektron pada kulit N akan lebih stabil jika dibandingkan dengan penempatan 10 elektron di kulit M sekaligus. Seperti itu ya, bisa dipahami? Selanjutnya, atom-atom dengan nomor atom 1 sampai 18 akan berada dalam keadaan stabil jika kulit terluarnya terisi 2 elektron seperti helium atau 8 elektron seperti neon, argon, dan krypton. Jadi untuk stabil itu kulit terluar harus terisi 2 atau 8. Agar dapat mencapai kestabilan di kulit terluar terisi 8, itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama ada dengan melepaskan dan menerima elektron antara 2 atom atau dengan menggunakan pasangan elektron secara bersama-sama. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, untuk mendapat stabil mencapai jumlah 8 elektron di kulit terluar dilakukan dengan melepaskan atau menerima elektron. Kita ambil contoh, atom natrium yang memiliki 11 elektron tersusun di kulit K 2, kulit L 8, dan di kulit M hanya ada 1 elektron. Kemudian ada satu lagi atom klorin mempunyai 17 elektron tersusun di kulit K 2 elektron, di kulit L 8 elektron, dan di kulit M 7 elektron. Nah, coba adik-adik amati gambar berikut. Natrium di kulit terluarnya, ini yang diberi warna merah ya, ada 1 elektron. Sehingga untuk mencapai kulit terluar 8, nah yang 1 ini yang di kulit M ini dilepaskan elektronnya dan kemudian ditangkap oleh klorin. Dengan demikian, kulit terluar dari atom natrium berjumlah 8. Dan kulit terluar dari atom klorin juga berjumlah 8, karena tadi di kulit M ada 7, kemudian dia menangkap 1 atau menerima 1 dari natrium. Paham ya? Atom natrium melepaskan 1 elektron sehingga menjadi bermuatan positif 1 yang disimbolkan dengan Na+, atau disebut dengan ion Na+. Ion yang bermuatan positif itu dinamakan kation. Kation memiliki jumlah elektron lebih sedikit daripada proton. Dengan demikian, suatu atom akan bermuatan positif jika mempunyai jumlah elektron lebih sedikit daripada protonnya. Yang kedua, atom klorin menerima 1 elektron dari natrium tadi sehingga menjadi bermuatan negatif 1 atau disebut dengan Cl-. Ion yang bermuatan negatif disebut dengan anion, di mana anion memiliki jumlah elektron lebih banyak daripada proton. Jadi, suatu atom akan bermuatan negatif jika jumlah elektronnya lebih banyak daripada protonnya. Coba adik-adik perhatikan gambar berikut. Bisa dipahami ya?
Ion Na+ dan ion Cl- saling tarik-menarik secara elektrostatik membentuk senyawa ion NaCl yang netral. Nah, senyawa ion adalah senyawa yang terbentuk dari kation dan anion. Contohnya NaCl tadi. Apakah NaCl itu? Adakah yang sudah tahu? Tepat sekali. NaCl adalah garam dapur. Ikatan ion adalah gaya tarik-menarik atau gaya elektrostatik antara kation dan anion dalam senyawa ion. Ini contoh salah satu senyawa ion. Ada natrium klorida atau garam dapur. Selanjutnya, ion dalam tubuh manusia. Dalam tubuh kita itu terdapat banyak sekali ion ya. Di antaranya ada kalium, kalsium, magnesium, klorida, ion karbonat, dan ion hidrogen karbonat. Akan tetapi, ion-ion ini akan keluar bersama keringat ketika kita beraktivitas. Misalnya kita berlari, main sepak bola, dan lain sebagainya. Nah, saat kita berkeringat, ion-ion ini keluar sehingga kita merasa lelah. Bisa dipahami adik-adik? Selanjutnya, penggunaan elektron bersama. Nah, untuk mencapai kestabilan yang kedua bisa dilakukan dengan melakukan penggunaan elektron bersama. Tadi sudah disampaikan ya, pencapaian kestabilan atom-atom suatu unsur yang ada di alam dilakukan dengan melepaskan dan menerima elektron atau menggunakan secara bersama-sama pasangan elektron. Contohnya, atom hidrogen memiliki satu elektron. Nah, yang ada di alam itu bukan sebagai atom hidrogen, tetapi merupakan molekul H2. Nah, di sini ada dua atom H memiliki masing-masing satu elektron. Kemudian, untuk mencapai kestabilan, kedua atom H ini menggunakan elektron secara bersama-sama, sehingga membentuk ikatan molekul H2. Adik-adik amati gambarnya ya. Bisa dipahami? Selanjutnya, pembentukan ikatan kimia melalui penggunaan bersama elektron oleh dua atom itu disebut dengan ikatan kovalen. Adapun senyawa-senyawa yang terbentuk dari ikatan kovalen disebut senyawa kovalen. Contohnya, di sini ada gas oksigen atau O2, kemudian ada gas nitrogen atau N2, dan tadi di depan ada molekul H2. Kita lanjutkan dengan identifikasi unsur. Coba adik-adik lihat dan amati gambar apa ini? Tepat sekali, ini adalah gambar kembang api. Biasanya saat perayaan malam tahun baru ya, kita identik dengan menyalakan kembang api. Nah, pada saat kembang api dibakar, molekul-molekul yang ada di dalam senyawa tersebut menyerap energi dan kemudian menyebabkan elektron-elektron pada atomnya mengalami perpindahan. Perpindahan elektron dari kulit yang energinya lebih rendah ke kulit yang energinya lebih tinggi akan menyerap energi. Dan sebaliknya, perpindahan elektron dari kulit dengan energi lebih tinggi ke kulit dengan energi yang lebih rendah akan melepaskan energi. Nah, energi yang dilepaskan inilah yang terlihat sebagai cahaya. Paham ya? Kita lanjutkan dengan sifat fisika dan sifat kimia zat. Yang pertama, sifat fisika, yaitu sifat yang dapat diamati tanpa mengubah ciri-ciri dan komposisi suatu zat. Sifat fisika tidak berhubungan dengan pembentukan zat jenis baru. Selanjutnya, sifat kimia zat, yaitu sifat yang tampak pada suatu zat ketika zat tersebut mengalami perubahan atau reaksi dengan zat lain. Jadi sifat kimia tidak bisa diamati langsung ya.
Sifat kimia menunjukkan mekanisme suatu zat berubah atau bereaksi dengan zat lain dan berhubungan dengan pembentukan zat jenis baru. Kita bahas satu-satu ya, sifat fisika terlebih dahulu. Yang pertama ada kerapatan atau densitas atau massa jenis. Kerapatan adalah massa zat dalam satuan volume tertentu. Satuan kerapatan adalah kilogram per meter kubik atau gram per mililiter. Kemudian sifat yang kedua yaitu kekerasan. Kekerasan merupakan ukuran untuk menentukan keras dan lunaknya suatu zat. Kekerasan suatu zat diukur dengan skala Mohs dengan menggunakan alat yang disebut sklerometer. Sifat yang ketiga ada elastisitas, yaitu kemampuan suatu benda untuk mempertahankan diri ketika terkena tarikan atau dorongan atau gaya ya, dan mampu untuk kembali ke ukuran semula ketika gaya tersebut dihilangkan. Contohnya ada shockbreaker motor dan juga karet. Jadi elastisitas itu boleh diartikan tingkat kelenturan ya. Nah, selanjutnya sifat fisika yang keempat adalah daya hantar. Daya hantar adalah kemampuan suatu zat untuk menghantarkan panas atau listrik. Berdasarkan sifat ini, benda dibedakan menjadi konduktor, isolator, dan semikonduktor. Coba adik-adik perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar kabel ya, adik-adik sudah tidak asing lagi, di mana di dalamnya kabel itu berisi tembaga sebagai konduktornya yang dibungkus dengan plastik sebagai isolatornya. Sifat fisika yang kelima yaitu kemagnetan. Kemagnetan yaitu kemampuan suatu zat untuk dapat dipengaruhi oleh medan magnet yang disebut dengan sifat kemagnetan. Sifat kemagnetan ada 3, ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Nah, sifat kemagnetan ini sudah dibahas di video sebelumnya ya. Sifat fisika yang keenam ada viskositas atau kekentalan, yaitu ukuran kekentalan fluida atau zat cair dan gas yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Contoh fluida yang memiliki viskositas tinggi antara lain ada madu dan oli. Sementara untuk fluida yang viskositasnya rendah adalah air. Paham ya? Selanjutnya, sifat fisika yang ketujuh ada titik didih, yaitu suhu saat zat cair mulai berubah menjadi uap pada tekanan tertentu. Kemudian yang kedelapan ada titik beku, yaitu suhu pada tekanan tertentu saat zat cair mulai berubah menjadi padat ketika suhunya diturunkan. Dan yang terakhir ada titik leleh, yaitu suhu pada tekanan tertentu saat zat padat berubah menjadi zat cair. Nah, ini diantaranya ada 9 sifat fisika suatu zat. Selanjutnya, sifat kimia suatu zat. Yang pertama, ada kestabilan, yaitu kemampuan suatu zat untuk mempertahankan diri dari perubahan atau dekomposisi di lingkungan alamiahnya atau ketika terkena udara panas, cahaya, tekanan, kondisi alami lainnya, atau akibat dengan reaksi alam yang dapat terjadi pada zat tersebut. Kestabilan juga didefinisikan sebagai mudah atau tidaknya suatu zat atau bahan rusak ketika bereaksi dengan zat lain. Contohnya, styrofoam. Styrofoam ini memiliki stabilitas yang sangat rendah terhadap panas. Sehingga ketika styrofoam ini terkena panas, maka plastiknya akan rusak dan bercampur dengan makanan. Oleh karena itu, penggunaan styrofoam untuk makanan tidak dianjurkan ya. Nah, selanjutnya sifat kimia yang kedua yaitu kereaktifan.
Reaktivitas merupakan ukuran yang menunjukkan mudah tidaknya suatu zat bereaksi dengan zat lain. Adapun contohnya di sini ada karbit. Karbit tahu ya? Nah, ketika karbit dimasukkan ke dalam air, akan langsung bereaksi dengan air menghasilkan panas dan gas asetilen. Di mana gas asetilen ini mudah sekali terbakar dan dapat dimanfaatkan untuk proses pengelasan. Nah, ini gambarnya. Selanjutnya, sifat kimia yang ketiga ada korosivitas, yaitu kemampuan mengikis kotoran, jaringan tumbuhan, jaringan hewan, jaringan manusia, bahkan mampu mengikis logam dan membuat logam cepat berkarat. Contoh zat yang memiliki korosivitas tinggi ada HCl pada pembersih lantai dan ada asam sulfat atau H2SO4 sebagai cairan elektrolit aki. Bisa dipahami ya? Nah, demikian tadi materi tentang partikel penyusun benda dan makhluk hidup bagian kedua tentang pembentukan molekul ion serta sifat fisika dan sifat kimia zat. Mudah-mudahan penjelasannya bisa dipahami dan bisa membantu adik-adik untuk menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran jarak jauh yang sedang kita lakukan. Terima kasih. Ibu ucapkan buat adik-adik yang selalu setia dengan Ayo Belajar Channel. Terus dukung kami untuk selalu memperbaiki dan menampilkan video-video terbaik kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.